Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila mama. Ya, lanjut saja. Di sini saya Arif Almanar, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3 akan menjelaskan tentang pembentukan tata surya. Pengertian tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya, termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kecil, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit lainnya seperti meteor, asteroid, komet, dan lain-lain. Semua objek ini berputar di sekitar matahari karena adanya gaya tarik gravitasi. Tata surya sebagai sistem antariksa yang saling terikat gravitasi, di mana terdapat matahari dan benda-benda langit yang mengitarinya secara langsung maupun tidak langsung. Dari sekian banyak benda langit yang mengitari matahari secara langsung, terdapat benda langit yang paling besar yang dinamakan dengan planet. Bulan merupakan benda langit yang mengitari matahari secara tidak langsung. Bulan merupakan satelit alami planet yang mengitari planet. Terdapat 8 planet besar yang mengitari matahari dengan lebih dari 160 buah bulan yang sudah diketahui, 5 atau lebih planet katai, dwarf planet, serta jutaan asteroid dan komet secara bersama-sama. Semua benda langit tersebut membentuk tata surya yang menepati ruang angkasa dengan diameter 15 triliun kilometer. Bagian yang terdekat dengan matahari adalah bagian sistem yang berbentuk piringan, di mana seluruh planet berada pada bagian ini. Pada daerah yang lainnya yang jauh dari matahari terdapat awan Oort, yakni daerah berbentuk bola yang menjadi tempat kedudukan komet. Terus, antara bumi dan matahari terdapat jarak dengan rata-rata 1.149.600.000 km. Jarak tersebut sendiri membuat cahaya matahari membutuhkan waktu 8 sampai 3 menit untuk sampai ke permukaan bumi. Pelajari sebagai kata menarik lainnya pada. Nah, terus selanjutnya definisi terwujudnya tata surya menurut ahli. 1. Teori plasmatismal oleh ahli geologi Thomas C. Chamberlain pada tahun 1843 sampai 1928 dan astronom Forrest R. Moulton 1872 sampai 1952. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya terbentuk karena adanya benda langit yang lewat cukup dekat dengan matahari pada saat awal pembentukan matahari. Akibat dan dari kedekatan benda langit tersebut dengan matahari mengakibat adanya tonjolan pada permukaan matahari. Dengan adanya bentuk bintang yang dekat dengan matahari akan memberikan efek gravitasi sehingga terbentuknya dua lengan spiral yang memanjang pada matahari. Setelah itu sebagian besar matahari akan terikat kembali dan sebagian benda langit lainnya akan tetap di orbit, akan mendinding dan memadat dan akan menjadi benda-benda berukuran kecil yang disebut dengan planetismal. Beberapa benda planet lainnya yang berukuran besar disebut dengan proto planet, dan objek-objek tersebut akan bertabrakan dengan waktu ke waktu dan akan membentuk bulan dan planet dan sisa dari materi yang lainnya menjadi komet dan asteroid. Teori yang kedua, teori debu, awan debu, dan Charles von Weizsäcker 1940 dan Gerard P. Kuiper 1950. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya terbentuk dari gumpalan gas dan debu. Kemudian gumpalan awan mengalami penyumbatan dan pada proses
penyumbatan tersebut, partikel-partikel debu akan tertarik masuk ke bagian pusat awan. Jadi tertarik ke bagian pusat awan. Debu gumpalan tertarik pusat ke bagian awan, membentuk gumpalan bola dan kemudian mulai terikat yang akan membentuk cakram yang tebal di bagian tengah dan bagian tepi ini tipis. Lalu partikel-partikel di bagian tengah cakram akan saling menekan dan kemudian menimbulkan panas dan berpijar, dan bagian inilah yang akan menjadi matahari. Sementara itu bagian yang luar akan berputar sangat cepat sehingga akan terpecah-pecah membentuk gumpalan yang lebih kecil, dan gumpalan kecil ini akan terikat dan kemudian membeku dan akan menjadi planet. Jadi apa? Mata tabrakan loh, bam. Terus gitulah. Pokoknya tengahnya matahari. Terus yang kecil-kecil itu jadi planet, yo. Terus serpiannya yo jadi asteroid dan lainnya. Terus teori nebula, teori kabut oleh Immanuel Kant pada tahun 1749 sampai 1827 dan Pierre Schumann di Pels 1796. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya melalui proses yaitu matahari dan planet berasal dari kabut yang berpijar yang terikat di dalam jagat raya karena berupa kabut yang berbentuk bulat seperti bola yang besar, dan jika semakin bola itu mengecil akan semakin cepat bulutnya. Lalu akibatnya bentuk bola tersebut mendekat pada kutubnya lalu melebar di bagian ekuatornya sehingga bagian massa dari kabut gas menjauh dari gumpalan intinya akan membentuk gelang-geleng pada sekeliling bagian utama kabut. Kemudian geleng-geleng tersebut akan membentuk gumpalan yang akan menjadi planet-planet dan satelit, sedangkan bagian tengah yang masih berjalan selalu membentuk gas pijar yang disebut matahari. Ya agak sama sih kayak teori sebelumnya. Terus selanjutnya anggota sistem tata surya. Sebagian besar astronomi yakin bahwa seluruh anggota tata surya dari matahari hingga asteroid yang paling kecil terbentuk dari awan gas dan debu yang sangat besar dan berputar yang dinamakan nebula matahari. Proses ini diawali sekitar 5 miliar tahun yang lalu. Atau matahari mulai terbentuk, planet-planet dan objek-objek lain terbentuk dari bahan-bahan yang tidak membentuk matahari. Sekitarnya 500 juta tahun kemudian, ketika pembentukan tata surya hampir selesai, hanya 0,002% nebula matahari awal yang tinggal, selebihnya terlempar ke ruang angkasa. Di dalam tata surya memiliki banyak benda-benda langit yang meliputi tata surya. Sebagian-bagian dari langit ini berjalan sesuai dengan struktur yang teratur yang saling melengkapi satu sama lain agar tidak menimbulkan kerusakan pada anggota-anggota planet lainnya. Selanjutnya matahari. Matahari merupakan bintang dan anggota penting dalam tata surya yang merupakan komponen utama dalam tata surya. Matahari juga disebut induk di dalam tata surya. Matahari memiliki ukuran sebesar 332.830 massa bumi. Dengan memiliki ukuran massa yang besar ini menunjukkan kepadatan inti yang besar agar bisa mendukung kesinambungan fusi nuklir dan menimbulkan jumlah energi dahsyat. Kemudian energi ini dipecahkan keluar angkasa, radiasi elektromagnetik dan termasuk spektrum magnetik. Matahari juga memiliki lapisan-lapisan yaitu bagian inti, fotosfer, kromosfer, korona, dan tujuan lebih. Terus yang kedua, planet-planet. Selain matahari juga ada planet. Planet ini benda-benda langit lainnya. Planet adalah anggota benda-benda langit yang memiliki beberapa variasi dengan bentuk dan ukuran tertentu pada planet. Planet terbagi menjadi 7: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang memiliki variasi dengan bentuk ukuran tertentu dan beda-beda setiap planet. Dengan banyaknya misteri dan fenomena menarik yang ada dalam alam semesta dan tata surya serta dunia langit yang hingga saat ini masih belum diketahui oleh para peneliti,
membuat banyak orang tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai hal ini. Bagaimana suatu fenomena alam dan terjadi banyak lagi yang ada di alam semesta ini. Terus planet dalam adalah planet yang objeknya dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ada 4: Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet bagian luar yakni Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Menurut International Astronomical Union 2006, sebagian benda langit dapat dikatakan planet apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Harus mengorbit suatu bintang. Kalau di tata surya ya, mengorbit kepada matahari. Harus cukup besar untuk memiliki gravitasi agar tetap bisa berada di lintasan. Harus cukup besar agar gravitasinya dapat menyingkirkan benda yang lain. Terus lanjut ke terus ke kesimpulan. Jadi dari dulu hingga sekarang itu banyak teori-teori pembentukan tata surya, pembentukan alam semesta dari dulu hingga sekarang. Terus teori-teori ini selalu berkembang setiap masanya, setiap masa. Dan teori namanya juga teori, berarti ini belum bisa dianggap sebagai hal benar. Terus dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan dalam surat An-Naziat ayat 27 sampai ayat 30-an lah, yang berbunyi, antum asadu khalqan amisama ubanaha, apakah pencipta kamu yang lebih hebat atau langit yang telah dibangunnya? Rafa asam'a wasawaha, dan telah meninggikan bangunan lalu menyempurnakannya. Wa akhtosa lailaha wa akhraja duha, dan dia menjadikan malam gelap gulita dan menjadikan siang terang benderang. Wal ardo ba'da dzalika dahaha, dan setelah itu bumi dihamparkan. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dipancangkan dengan teguh. Mata allakum wali an'amikum, semua itu untuk kesenanganmu dan untukmu. Wa idza ja'atit tamatul kubra, maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, itu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakan. Wa birujatil jahim liman yara, neraka diberikan dengan jelas kepada setiap orang yang melihatnya. Ya, itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.